Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya senantiasa sehat dan senantiasa bahagia. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang mata kuliah psikologi dalam praktek kebidanan. Dan pokok materi hari ini adalah tentang depresi dan kecemasan perinatal. Baik, akan mulai saya share screen materinya. Ya, bisa terlihat di layar kaca materi kita hari ini yaitu tentang depresi dan kecemasan perinatal. Ya, pada materi sebelumnya mungkin sedikit banyak kita sudah menyinggung apa yang dimaksud dengan depresi atau kecemasan. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, ada beberapa kasus yang bisa dilihat. Yang pertama, kasus pertama bisa dilihat ada seorang wanita, sebut saja namanya Violet. Jadi Violet ini setelah sekian lama bergelut dengan depresi, dia mengalami depresi yang berlarut-larut, berkepanjangan, sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Depresi yang diidapnya itu semakin dalam sejak anak keduanya lahir. Perempuan asal Bandung ini merasa gagal menjadi seorang ibu. Sehingga sudah sekian kali dia mencoba untuk bunuh diri. Berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Dan akhirnya di awal tahun usahanya berhasil. Pada tahun 2019 ditemukan seorang perempuan di kota Bandung membunuh bayinya yang baru berumur beberapa bulan. Kepada polisi, dia mengaku mendapat bisikan agar mengirim anaknya ke surga. Itu contoh pertama, kasus pertama yang dialami oleh Violet. Kemudian ada kasus kedua. Kasus kedua sebut saja namanya Mia. Ayahnya bernama Joyo meninggal atau tutup usia karena sakit saat usia kandungannya menginjak 4 bulan. 3 bulan kemudian suaminya, Haryanto, meninggal setelah mengalami kecelakaan sesaat setelah mengantar Mia ke tempat kerja. Musibah yang datang beruntun dan mendadak ditambah dengan syok, trauma, serta perasaan bersalah mendorong Mia jatuh ke lembah depresi. Kondisinya yang sedang hamil memperburuk gangguan kejiwaannya. Karena kita tahu kondisi pada saat hamil, psikologisnya juga kacau. Karena hormonalnya juga kacau. Dan bak pisau bermata dua, depresi juga berbalik mengganggu kehamilannya. Dia mengatakan setelah kecelakaan itu, sempat nggak bisa ke kantor selama beberapa bulan karena ketika datang ke kantor badan sampai gemetar, pikiran kosong segala macam karena dia merasa bersalah. Merasa bersalah kenapa suaminya dia minta untuk mengantar ke kantor. Seandainya tidak diminta mengantar ke kantor, suaminya tidak akan meninggal. Sehingga dia merasa bersalah atas kematian suaminya. Ditambah kondisinya yang sedang hamil, ditambah masa berkabung yang belum usai sejak ditinggal pergi atau ditinggal meninggal ayahnya. Kondisi yang seperti itu membuat dia menjadi depresi dan itu berlangsung lama. Kasus ketiga, sebut saja namanya Rika Hadam, merasakan kebahagiaan saat hamil anak kedua. Terlebih kehamilan ini sudah direncanakan beberapa tahun sebelumnya. Namun, kehamilan ini dia rasakan berbeda dengan yang pertama. Kehamilan kedua ini diiringi perasaan cemas dan ketakutan berlebih. Dia menduga perasaan itu muncul karena sifatnya yang jauh lebih perfeksionis dibanding saat mengandung anak pertama. Karena banyak faktor
banyak hal sehingga kehamilan ini dia menjadi lebih perfeksionis. Pada masa kehamilan, dia juga mengaku lebih sensitif dan mudah marah. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang dirasakannya semakin menjadi pasca melahirkan. Dia sendiri menyadari ada yang salah pada dirinya, tapi dia belum memahami penyakit apa yang diidapnya. Kecemasannya semakin lama semakin besar dan sulit dikendalikan, sehingga mulai mengganggu kondisi fisik dan psikisnya. Dia merasakan ada kelelahan fisik dan psikis, misalnya malam-malam ketika anaknya sudah lahir, dia terus mengawasi anaknya. Takut tiba-tiba anaknya buang air besar. Dia harus cepat-cepat membersihkan, karena kalau tidak, dia akan menyebabkan anaknya menjadi iritasi. Terkadang ketika anaknya tidur atau anaknya terbangun, anaknya diam, belum nangis karena belum merasa lapar, dia sudah mulai menyusui karena takut jangan-jangan anaknya nanti tidak kenyang. Dia menjadi lebih sensitif, kalau orang mungkin mengatakan lebih gampang baper. Itu contoh lainnya. Contoh-contoh tadi itu adalah contoh kecemasan atau depresi pasca persalinan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Ada faktor pengalaman, faktor lingkungan, ya, dan faktor dari dalam dirinya. Kita melihat apa yang dimaksud depresi dan perinatal. Menurut WHO, perinatal itu adalah periode yang dimulai sejak terjadinya konsepsi hingga setahun pasca persalinan. Nah, penyebab munculnya depresi pada masa perinatal itu memang belum diketahui secara pasti karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Perlu penelitian intensif, perlu penelitian yang mendalam. Namun, salah satunya yaitu perubahan hormon secara drastis pada tubuh wanita saat hamil dan melahirkan itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perasaan yang lebih sensitif dan kondisi emosional yang tidak stabil. Apalagi ketika ditambah dengan pengalaman atau kondisi di luar tubuhnya, di luar perubahan hormonalnya yang bisa memperburuk keadaan. Contohnya tadi, keadaan kesedihan yang mendalam, kemudian pengalaman yang negatif, itu bisa memperburuk keadaan. Nah, jika kondisi itu tidak terdeteksi sejak awal, akan terjadi keterlambatan penanganan dan proses penyembuhan. Nyawa sang ibu dan keselamatan anaknya pun bisa menjadi taruhan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus di atas. Ada yang sampai membunuh anaknya, atau bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri. Ya, kecemasan yang berlebih bisa mengganggu aktivitasnya, seperti yang dialami oleh kasus ketiga. Mungkin ketika di kantor dia seperti orang kebanyakan biasa, dia bisa tersenyum, bisa tertawa, tetapi sesungguhnya secara psikis dia merasa tersiksa karena dia mengalami kecemasan yang luar biasa, kondisi yang ketakutan yang luar biasa. Tapi kebanyakan orang bisa menutupi keadaan itu. Justru hal itu akan memperburuk keadaan karena sepertinya dia menyimpan bebannya sendiri dan tidak mengurangi, bahkan bisa dikatakan lebih menumpuk-numpuk bebannya. Ya. Sehingga perinatal mental health disorder. Ya, kita mencoba mengenal apa yang dimaksud dengan perinatal mental health disorder, yaitu gangguan kesehatan mental perinatal yang dapat menyerang perempuan hamil dan ibu yang baru melahirkan dari segala usia, segala etnis, dan latar belakang ekonomi. Semua punya potensi untuk mengalami perinatal mental health disorder atau gangguan kesehatan mental perinatal. Meski WHO mendefinisikan bahwa perinatal sebagai periode yang dimulai dari konsepsi hingga setahun pasca persalinan, namun sesungguhnya perinatal mental health disorder itu bahkan bisa dialami perempuan sebelum kehamilan ketika dia mengalami kecemasan yang luar biasa. Perinatal mental health disorder itu mencakup antara lain ada yang disebut dengan baby blues, gangguan kecemasan
depresi pasca persalinan, dan psikotik pasca persalinan. Hal-hal ini mungkin sudah dibahas pada dulu ketika kalian atau teman-teman belajar pada mata kuliah psikologi ketika masih pendidikan D3 atau pendidikan sebelumnya, ya, apa itu baby blues, gangguan kecemasan, depresi pasca persalinan, dan psikotik pasca persalinan. Baby blues itu memang sesuatu yang wajar, yang sering kali dialami oleh perempuan pada masa nifas. Baby blues ketika tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi postpartum depression atau depresi postpartum. Biasanya fasenya adalah 2 minggu setelah melahirkan. Nah, depresi pasca persalinan ini tingkatannya lebih tinggi, keluhannya lebih berat, gangguan fungsinya juga lebih berat. Ya. Baby blues itu bisa ditangani atau mungkin bahkan bisa hilang dengan sendirinya ketika support sistemnya atau lingkungannya itu juga mendukung kondisi ibu atau memaklumi kondisi ibu postpartum atau ibu masa nifas yang mengalami baby blues. Namun ketika kondisi itu tidak ada support system yang mendukung, tidak ada dampingan dari lingkungannya atau orang-orang terdekat, maka kondisi itu bisa jatuh ke keadaan depresi postpartum atau postpartum depression. Nah, gangguan kesehatan mental perinatal itu akan lebih buruk jika pada saat depresi juga muncul gejala psikotik. Gejala psikotik itu contohnya dia merasa mendengar bisikan-bisikan gaib atau mendengar suara-suara yang menyuruh dia untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya yang tadi dialami oleh contoh kasus pertama, dia seperti mendengar bisikan gaib atau perintah untuk membunuh bayinya, karena ketika bayinya terbunuh maka dia akan mengantarkan bayinya ke surga, karena ketika bayinya hidup dia akan merasa tidak mampu untuk merawat bayinya, tidak mampu membahagiakan bayinya, tidak mampu memenuhi kebutuhan bayinya, sehingga dia merasa ketika bayinya dia bunuh, kemudian itu adalah tindakan terbaik yang bisa mengantarkan bayinya ke surga. Dia merasa ada bisikan-bisikan seperti itu. Itu contoh dari gejala psikotik. Nah, untuk deteksi dini gangguan kesehatan mental perinatal itu sebenarnya sangat penting untuk menentukan kesembuhan atau penanganan dari kondisi tersebut. Mendeteksi dini gangguan kesehatan mental perinatal sangat berpengaruh pada kesembuhan dan mencegah kondisi ibu menjadi lebih buruk atau lebih parah. Nah, untuk pencegahannya, semenjak kontrol di bulan-bulan menjelang kelahiran, kita sebagai bidan bisa menanyakan apakah ibu sudah siap untuk memiliki bayi, sudah siap untuk nanti berperan sebagai seorang ibu yang harus merawat anaknya, yang harus memenuhi kebutuhan anaknya, apakah sudah disiapkan teman untuk mendampingi di dalam perawatan anaknya, misalkan babysitter, atau nanti ada orang tua yang akan mendampinginya pada awal-awal perannya sebagai orang tua, ya, atau mungkin ada keluarga lain yang akan mendukung mengurus anak tersebut. Bidan bisa menanyakan hal itu pada trimester akhir menjelang kelahiran anaknya. Karena dari situ kita bisa melihat apakah ibu itu sudah siap untuk peran barunya sebagai seorang ibu. Apakah ibu itu sudah siap untuk merawat bayinya? Apakah sudah siap mempunyai tanggung jawab baru? Itu bisa dilihat dari situ. Ya. Suami atau pendamping juga harus dipersiapkan dan diedukasi supaya mendukung istrinya saat harus mengurus bayi sehingga meminimalkan terjadinya baby blues. Ya kan memang baby blues itu sesuatu yang wajar. Ya. Secara fisik, gejala gangguan kesehatan mental perinatal memang tidak bisa dilihat karena banyak orang yang bisa menyembunyikan kondisi psikologisnya, kondisi kecemasannya, kondisi ketakutannya dia bisa tutupi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi dengan jeli kita bisa melihat ciri-ciri pasien. Misalnya, jika si pasien memiliki riwayat konsumsi obat penenang, atau juga bisa kita melihat dari gestur tubuhnya atau tanda-tanda apakah pasien dan pasangannya itu siap memiliki bayi atau tidak.
Ya, bisa dilihat misalkan apakah pasangan tersebut menyiapkan keperluan bayinya atau menyiapkan keperluan setelah nanti persalinan, atau apakah pasangan tersebut menyiapkan sistem yang baik atau belum, misalkan mengkondisikan keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, ya. Pasien itu apakah menunjukkan rasa senang akan kehamilannya atau tidak? Apakah selama hamil dia care dengan kehamilannya? Apakah memeriksakan kehamilannya atau tidak? Misalkan tidak memeriksakan kehamilannya karena memang kondisinya tidak mampu, tetapi ibu tersebut terlihat care atau ingin tahu kondisi kehamilannya, itu tidak masalah. Namun ketika dilihat dia sebenarnya mampu, punya kondisi ekonomi yang bagus, punya waktu dan dukungan, tetapi dia tidak pernah memeriksakan kehamilannya, tidak care dengan kesehatannya, tidak care dengan kehamilannya, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi dasar kita untuk mencurigai atau curiga apakah ibu tersebut mengalami gejala gangguan kesehatan mental perinatal. Nah, di masyarakat juga ada beberapa mitos seputar perinatal mental health disorder itu yang merugikan perempuan yang mengalami gangguan kesehatan mental atau bahkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental pada perempuan perinatal itu terjadi. Mitos tersebut antara lain yang pertama, mitos bahwa penyakit ini bisa sembuh sendiri. Betul, baby blues mungkin bisa sembuh sendiri dalam waktu kurang dari 2 minggu. Namun, apabila lebih dari 2 minggu, ibu harus sudah mencari pertolongan. Artinya, ibu tersebut sudah masuk ke fase depresi apabila kondisi kecemasan, ketakutan itu berlangsung lebih dari 2 minggu, bahkan lebih parah atau semakin parah. Ibu harus sudah mencari bantuan. Bisa ke petugas kesehatan atau bisa ke psikolog. Karena kalau sudah masuk fase depresi, biasanya akan terjadi perburukan, bukan sembuh sendiri. Ya. Itu mitos yang pertama bahwa mengatakan itu bisa sembuh sendiri nanti seiring berjalannya waktu. Betul, baby blues memang bisa hilang dengan sendirinya setelah 2 minggu. Kecemasan akan perawatan bayinya, ketakutan merawat bayinya itu akan sembuh sendiri atau akan hilang sendiri seiring berjalannya waktu. Namun apabila lebih dari 2 minggu kondisi itu tidak semakin baik, bahkan makin buruk, maka ibu tersebut harus sudah mencari bantuan. Ini pentingnya support system atau lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap ibu, pentingnya di sini. Pentingnya dalam apakah nanti baby blues itu menentukan peran mereka menentukan apakah baby blues itu akan semakin hilang setelah 2 minggu atau justru akan makin bertambah. Peran dari support system, lingkungan, keluarga, pendukung itu sangat menentukan kondisi ini. Ya, itu kemudian mitos yang kedua, ada mitos juga yang mengatakan bahwa suami hanya perlu mencukupi secara ekonomi, tapi tidak perlu membantu tugas-tugas wanita karena dianggap bukan tanggung jawab laki-laki atau suami. Padahal peran suami dalam membantu mengurus anak di fase-fase awal kehidupannya itu sangat meringankan tugas ibu dan itu juga menentukan kondisi psikologis ibu. Ibu menjadi merasa nyaman, merasa tenang, tidak capek secara fisik dan psikologis, itu salah satunya ditentukan karena dukungan suami. Ya. Tapi memang di dalam masyarakat itu masih banyak yang menganggap bahwa suami itu suami itu bukan bertanggung jawab terhadap hal-hal itu. Suami itu hanya bertanggung jawab dalam masalah ekonomi. Itu salah. Karena kita tahu di masa kehidupan modern sekarang banyak juga wanita yang berkarir, perempuan yang berkarya, sehingga bukan hanya tanggung jawab laki-laki ketika tentang masalah ekonomi. Perempuan juga berperan, sehingga sekarang itu lebih tepatnya adalah bekerja sama di dalam sebuah rumah tangga, termasuk di dalam perawatan anak, terutama pada fase-fase awal kehidupan perawatan anak.
Ya, karena kalau tidak, karena kalau masih banyak anggapan yang seperti itu, maka perempuan itu akan mengalami double burden atau berperan ganda. Dia berperan sebagai wanita karir, bekerja, menghasilkan secara ekonomi, bertanggung jawab juga secara ekonomi, tapi juga dia punya tanggung jawab terhadap perawatan anak, perawatan keluarga, karena suaminya menganggap bahwa kebutuhan keluarga atau perawatan keluarga itu menjadi tanggung jawab istri. Tidak, ya. Kesetaraan gender sekarang tanggung jawab dalam keluarga itu bukan seperti itu, tetapi lebih ke kerja sama. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, mitos yang ketiga itu adalah tentang nasihat-nasihat. Ya, karena zaman itu kan senantiasa berkembang. Ya, ilmu teknologi, lingkungan, kemudian perilaku itu senantiasa berkembang sehingga kebutuhan akan fisik dan psikologis itu juga senantiasa berkembang. Cara pendidikan anak, perawatan anak, kemudian pemeliharaan keluarga itu juga berbeda dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun masih ada beberapa nasihat-nasihat dari orang tua yang mungkin sudah tidak begitu relevan dengan zaman sekarang, tapi masih dipaksakan untuk tetap diterapkan. Ya, jadi ada beberapa nasihat-nasihat yang itu merupakan mitos seputar perinatal mental health disorder. Ya, karena kadang yang disampaikan itu nasihat masa lalu sehingga ketika ibu sudah belajar apa yang baik dan tidak untuk sekarang, ya dikonfrontasi atau ditentang dengan nasihat masa lalu yang akhirnya menjadi konflik antara ibu pasca persalinan ini, ya ibu masa perinatal ini dengan lingkungan. Contohnya konflik dengan orang tua atau menjadi konflik dengan mertua karena memaksakan untuk menerapkan nasihat-nasihat yang mungkin sudah kurang relevan terhadap kondisi sekarang. Ya, jadi yang bisa dilakukan apa? Hargailah ibu-ibu muda, ayah-ayah muda sehingga mereka bisa menumbuh kembangkan anak dengan kondisi yang sehat, bukan dengan kondisi yang penuh dengan konflik. Itu beberapa mitos seputar perinatal mental health disorder. Baik, itu materi kita hari ini, yaitu tentang depresi dan kecemasan perinatal. Ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.